Bab 966, Iblis Pemakan Manusia. Keduanya bergegas ke arah pintu sel Adele dan Jacob, mengguncang pintu besi dengan paksa. Mereka mengeluarkan geraman rendah yang menakutkan seperti binatang dan sangat bersemangat. Mereka bahkan sudah tidak bicara dan hanya bisa menggeram seperti binatang. Dua tetua rider sangat kuat dan pintu besi itu sudah hampir goyah, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Jacob meraih sebatang besi di sebelahnya dan memukul pintu dengan keras. "Hei bajingan, kesini dan makanlah aku, dagingku sangat enak, sini." Lalu dia memotong lengannya dan darah mengalir keluar. Bau darah yang segar berhasil menarik perhatian mereka yang sedang ada di depan sel Adele. Dia melupakan Adele, bergegas ke pintu sel Jacob dan mengguncangnya dengan keras. Krek, salah satu ujung besi patah sehingga ada celah terbuka. Dua tetua rider itu bisa masuk kapan saja. Adele menangis dan berteriak marah, "Hei bajingan, kesini dan makan aku. Jangan sentuh suamiku, atau aku akan mencabik kamu." Namun dua tetua rider sudah bukan manusia lagi, sehingga tidak bisa mengerti perkataan Adele. Mereka benar-benar tertarik dengan rasa darah Jacob. Jacob tertawa, "Diamlah Adele. Mereka harusnya sudah kenyang setelah memakan aku dan tidak akan menyerangmu. Jangan lupa, ada racun di tubuhku dan aku tidak bisa hidup lama. Mampu menyelamatkanmu sebelum aku mati adalah hadiah dari Tuhan untukku." Adele menangis dengan keras saat melihat pintu sel Jacob benar-benar hancur. Pintu utama ruang bawah tanah terbuka. Ada dua sosok yang berjalan masuk, itu adalah Recha dan Tokia. Saat melihat mereka, Jacob dan Adele tercengang. Dalam sekejap mereka langsung paham tujuan keluarga Ludwig membebaskan dua tetua rider. Mereka yakin hal ini dilakukan untuk membunuh Recha. Mereka pernah berkali-kali membayangkan ketika bertemu dengan putra mereka. Tapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan cara seperti ini. Mereka baru saja bertemu dan harus berpisah. Keluarga Ludwig sangat kejam. Adele berteriak, "Recha, hati-hati kalian cepat kabur, ini bahaya." Perhatian dua tetua rider langsung beralih pada Recha dan Tokia yang baru saja masuk. Keduanya bahkan jadi lebih bersemangat, ini karena aroma yang tercium dari tubuh mereka lebih harum. Dagingnya pasti lebih enak. Mereka meninggalkan Jacob dan tanpa ragu bergegas ke arah Recha. Recha merasakan aura pembunuhan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada penjaga Skyteam. Apa-apaan ini? Sebelum dia bisa berpikir, pihak lain sudah menerkam di depannya. Cakar tajamnya akan mengenainya dan Tokia. Mereka sangat cepat. Recha harus waspada. Recha memeluk Tokia, menghindari kedua orang itu dan melarikan diri ke sekitar sel orang tuanya. Adele menangis. Recha cepat nyerah pada keluarga Ludwig dan minta mereka untuk lepaskan kamu. Kamu tidak akan bisa mengalahkan dua tetua rider. Reka menatap Adele dengan tatapan rumit. Apakah dia ibunya? Meskipun di penjara selama beberapa hari, tapi dia masih terlihat anggun dan glamor. Jacob menendang pintu sel dengan keras, mencoba membuka pintu besi dan ingin melarikan diri untuk melindungi Reka. "Reka, cepat bantu aku buka pintu besi ini. Ayahmu akan coba hentikan kedua iblis ini untukmu, supaya kamu punya kesempatan untuk lari." Reka menatap Jacob. Sekilas dia bisa melihat kalau Jacob telah diracuni dan nyawanya terancam. Meski begitu dia masih ingin melindungi Reka. Bab 967. Pertempuran hidup dan mati. Ada perasaan aneh yang memenuhi hati Reka. Dia seperti merasa disayang oleh orang tuanya. Mungkin ini adalah kasih sayang yang paling berharga di dunia. Dia menepuk pintu besi. "Kalau kamu sakit, cepatlah pulih dan jangan terlalu emosional. Soal mereka, serahkan padaku." Jacob sedikit terkejut. Situasi seperti ini tapi Recha masih sangat tenang, dan dia adalah putra Jacob. Dua tetua rider bergegas menuju arah Recha. Ada aura aneh yang memenuhi ruangan. "Tokia, mundurlah." Recha memberinya perintah. Tokia sangat ketakutan. Dua orang ini siapa? Orang atau hewan? Tidak.
Mereka adalah setan aura menakutkan yang mereka pancarkan tidak seperti orang Baisa. Kalau Recha tidak ada di sisinya, mungkin Tokia sudah pingsan. Tanpa sadar dia melangkah mundur. Saat kedua orang itu semakin mendekati Recha, mereka menerjang lagi untuk mencakar Recha. Recha yang tidak takut, menarik pintu besi sel Jacob dan menaruhnya di depannya. Setelah benturan besi itu, pintu besi itu tergores oleh dua tetua rider. Dua tetua rider yang terhalangi oleh pintu besi mulai melangkah mundur sebanyak 12 kali. Recha hanya mundur satu langkah, Jacob dan Adele tertegun sejenak. Putra mereka sangat kuat, sehingga bisa menghalangi dua tetua rider. Jacob merasa ragu sejenak, lalu berlari keluar sel dan menjaga Recha di belakangnya. Nak, tidak perlu lakukan ini, aku akan mencoba menghalangi dua tetua rider untukmu sebentar. Jadi kamu bisa lari ke pintu dan memohon pada keluarga Ludwig. Ingat, aku cuma bisa menunda waktu selama 2 menit, jadi kamu hanya punya waktu 2 menit. Recha menghela nafas, kamu udah tua dan sakit parah, tidak boleh banyak gerak. Kembalilah ke sel kamu dan istirahat sebentar, nanti aku akan bawa kamu keluar untuk mengobati lukamu. Adele dan Jacob, kemampuan Recha membujuk adalah turun-temurun. Saat ini dua tetua rider menyerang lagi, mereka menyadari kekuatan Recha sehingga meningkatkan kekuatan serangan mereka kali ini. Langkah kaki mereka menjadi berat dan ketika melangkah membuat seluruh sel sedikit bergetar. Jacob membuka tangannya, siap untuk menghalangi kedua pria itu. Tapi Recha mengelak, berjalan ke depan Jacob dan menyerang dua tetua rider. Sudah berakhir, Adele dan Jaco memejamkan mata dengan putus asa. Putra mereka pasti akan tercabik-cabik saat menghadapi dua tetua rider, kan? Lalu Recha dan tetua rider bertemu di jalan yang sempit. Mereka dengan cepat dan keras mengayunkan tangannya untuk meraih Recha. Tapi Recha lebih cepat dari kedua pria itu. Sebelum mereka bisa menyentuh Recha, Recha sudah melayangkan tinjunya. Tinjunya tepat mengenai perut dua tetua rider, boom. Setelah suara itu, dua tetua rider terpental dan menghantam lantai dengan keras. Lantai itu hancur dan membentuk sebuah lubang besar. Setelah mendarat di tanah, mereka berguling dan akhirnya menabrak dinding dengan keras sebelum berhenti. Muncul sebuah lubang besar di dinding. Rasa sakit yang sangat parah menyebabkan keduanya mengerang kesakitan. Tapi mereka tidak takut, seekor binatang buas yang kehilangan akal sehatnya tidak mengenal rasa takut dan akan bertarung dengan lebih kuat. Keduanya dengan cepat menyesuaikan postur mereka dan bersiap untuk menyerang dengan lebih ganas. Di sisi lain Recha mengangkat tangannya dengan ekspresi jijik. Kedua orang itu benar-benar kotor dan tangannya juga ternodai oleh kotoran juga daging yang membusuk. Dia mengeluarkan sarung tangan putih dan memakainya. Sekarang situasinya darurat sehingga Recha tidak punya waktu untuk memakai sarung tangan. Kemudian ada pemandangan aneh yang muncul. Bab 968, dua tetua rider yang ketakutan. Dua tetua rider hanya menatapnya dan tiba-tiba gemetar ketakutan setelah melihat tindakan Recha. Sarung tangan putih ini membuat mereka teringat akan peristiwa di masa lalu. Saat itu mereka ingin membunuh musuh. Tapi bahkan para tentara tidak bisa membantu mereka. Kemudian muncul seorang pria kuat, Master. Master hanya menggunakan 3 pukulan dan 2 tendangan, lalu mengalahkan pihak lain sampai mati. Mereka sangat ingat bahwa Master dengan tenang memasang sarung tangan putih sebelum menyerang. Pria di depan mereka juga memakai sarung tangan, bahkan sikap atau tatapannya pun terlihat mirip dengan Master. Mungkinkah pria ini adalah Master? Mereka merasa takut karena mungkin saja Master bisa mengalahkan mereka dengan 1 pukulan. Sarung tangan putih adalah ancaman bagi mereka berdua. Meskipun mereka sudah tidak waras, tapi mereka sangat ingat bahwa musuh mereka adalah seorang pria bersarung tangan putih. Ini membuat mereka ketakutan. Adele dan Jacob tercengang saat melihat dua tetua rider berlutut dengan gemetar. Anak mereka benar-benar hebat, hanya dengan 1 pukulan bisa mengalahkan dua tetua rider. Bahkan kedua orang itu berlutut dengan gemetar. Seberapa kuat Recha? Bahkan tanpa dukungan keluarga Ludwig,
dia sudah sangat kuat di usia muda. Mereka tidak menyangka bahwa setelah apa yang dialami Recha selama bertahun-tahun, ini bisa membuatnya punya kekuatan seperti ini. Adele menangis, "Nak, maaf aku sudah buat kamu menderita." Jacob juga berkata dengan sedih, "Nak, maafkan ayah karena tidak bisa lindungi kamu." Recha menjadi sangat emosional. Pepatah lama benar, bahwa orang yang paling peduli dengan diri kita adalah orang tua. Recha berlari dan menyentuh tinju Recha. "Sakit ya?" Recha tersenyum tipis, "Masa kamu tidak tahu, kalau tinju aku itu terbuat dari baja?" Di masa lalu ketika Tokia menggoda Recha, dia selalu mengatakan kalau ada baja di tangan Recha. "Dasar pembohong." Tokia menghela nafas lega saat melihat Recha baik-baik saja. "Recha, kamu buat mereka kalah dengan satu pukulan saja? Emangnya mereka masih punya akal?" Begitu Tokia membahas ini, Recha juga menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang kedua orang ini mirip dengan binatang buas, jadi mereka tidak punya akal. Jadi kenapa mereka masih bisa ketakutan? Seharusnya mereka melawan dengan lebih ganas. Memakai sarung tangan putih adalah ciri khas seorang master sebelum menyerang. Mungkinkah mereka mengenali Recha sebagai master dan menjadi takut? Recha buru-buru berjalan, mengangkat rambut panjang kedua orang itu untuk memeriksa wajah mereka. Dua tetua rider gemetar ketakutan, tidak berani melawan dan membiarkan Recha melakukan apapun. Meskipun wajah mereka sudah berubah dan tidak bisa dikenali, tapi Recha masih bisa mengenali mereka. Bukankah mereka adalah kedua pahlawan negara yang terkenal, Jenderal Walid dan Jenderal Caesar? Keduanya berasal dari keluarga Ludwig sehingga menyebut mereka dua tetua rider. Ketika mereka masih muda, mereka sering berperang dan tak terkalahkan, juga banyak membuat prestasi besar. Baru saat mereka kehilangan akal sehat, membunuh banyak warga sipil dan bahkan memakan daging mayat manusia, yang merupakan kejahatan keji. Dia adalah orang yang menyerahkan keduanya dan memenjarakan mereka di penjara rahasia. Tapi kenapa mereka ada di ruang bawah tanah pribadi keluarga Ludwig? Ini pasti perbuatan keluarga Ludwig. Dua orang ini sudah sekarat, hidupnya sudah tidak berarti lagi dan kejahatannya tidak sepadan jika harus dihukum mati begitu saja. Jadi Recha memutuskan untuk tidak membunuh mereka. Bab 969, Kemarahan Keluarga Ludwig. Jika kedua orang itu dikirim ke kabin serigala, mungkin mereka bisa waras kembali dan menggunakan kekuatan mereka untuk menjaga Clarity. Tapi jika mereka tidak bisa pulih, maka akan ditempatkan di panti jompo selama sisa hidup mereka. Recha berkata, "Ikutlah denganku dan aku tidak akan bunuh kamu." Dua tetua rider masih berlutut di tanah dan tidak bergerak. Adele membantu Jacob yang sangat lemah. Adele mengeluarkan sapu tangan dan dengan lembut menyeka noda juga keringat di dahi Recha. "Recha, selama ini kamu sudah menderita. Sebenarnya kami mengabaikan kamu selama ini dan bahkan kirim kamu ke penjara demi kebaikanmu sendiri." Recha berkata, "Jangan khawatir tentang itu, aku udah menyelidiki kebenarannya. Jika bukan karena kalian, mungkin sekarang aku sudah meninggal dan aku tidak menyalahkan kalian." Kata orang tua terasa tersangkut di tenggorokan Recha dan dia tidak bisa mengucapkannya. Dua kata itu terlalu sakral untuknya, dan dia belum bisa menerima kenyataan itu untuk sesaat. Ini membuat Adele dan Jacob merasa semakin sedih. Anaknya bahkan belum pernah merasakan cinta dari ayah dan ibunya. Apakah ada yang lebih menyedihkan dari ini? Suasananya menjadi sedikit sedih dan canggung. Akhirnya Tokia berusaha mencairkan suasana. Dia memperkenalkan dirinya, "Halo Paman dan Bibi. Aku tunangan Recha, Tokia Mashita. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, aku mau mengucapkan terima kasih karena telah melahirkan Recha dan membiarkannya di sisiku." Adele dan Jacob menatap Tokia dengan penuh kebahagiaan. Terlepas dari penampilan, sifat, sikap Tokia kepada orang lagi, tapi pasangan itu sangat puas. Adele melepas gelang giok dari tangannya dan memakaikannya di tangan Tokia. "Tokia, ini adalah gelang leluhur keluarga Ludwig dan sekarang aku beri ini padamu.
Ini sama dengan mengakui kalau Tokia adalah menantu perempuannya. Awalnya Tokia merasa malu dan tidak enak untuk menerimanya. Tapi Recha mengangguk dan akhirnya Tokia menerimanya. Ayo, Recha berkata, kita keluar dari sini. Mereka berjalan keluar. Jacob berusaha menarik Adele. Dia berbisik, Adele, apakah kamu merasa gadis ini terlihat familiar? Semakin aku lihat, aku merasa dia seperti keluarga kerajaan. Jacob, apa maksudmu? Mungkinkah gadis ini? Jacob langsung menghentikannya, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Perlahan kita selidiki kehidupan Tokia. Oke, di luar penjara bawah tanah, Nenek Ludwig memimpin anggota keluarga Ludwig untuk menantikan sesuatu terjadi. Barusan dia mendengar suara pertempuran yang sengit dan teriakan dua tetua rider dari dalam penjara. Mereka membayangkan bahwa pertempuran di dalam sangat sengit. Recha pasti mati, Charles tertawa sinis. Nenek sekarang di ruang bawah tanah sangat sunyi. Mungkin Recha dan Tokia tidak punya waktu untuk berteriak. Pasti mereka sudah dibunuh oleh dua tetua rider. Nenek Ludwig mengangguk. Yoh benar, kekuatan dua tetua rider sangat hebat, bahkan orang banyak pun akan sulit mengalahkan mereka. Apalagi hanya mengurus Recha, pasti sangat mudah. Charles tiba-tiba menghela nafas. Awalnya aku mau potong Recha jadi beberapa bagian dan memberikannya untuk makanan anjing, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Pasti dua tetua rider sudah memakan Recha. Bab 970, kenapa kalian masih hidup? Tidak masalah. Nenek Ludwig menghiburnya. Tulang Recha akan diserahkan padamu dan kamu bisa hancurkan itu sampai jadi abu. Charles menjadi sangat bahagia. Terima kasih nenek. Keluarga Ludwig yang lainnya juga agak kecewa. Ketika musuh mati, itu berarti mereka juga kalah. Ini berarti mereka kehilangan Tokia yang punya tubuh kebal terhadap semua racun. Namun jika mereka masih hidup, akan sulit untuk mendapatkan Tokia. Jika tidak mendapatkannya, maka lebih baik menghancurkannya. Lalu pintu penjara bawah tanah terbuka. Dua tetua rider itu berjalan keluar. Dua tetua rider yang biasanya bersikap agresif dan menakutkan, tapi ternyata mereka bersikap tenang dan ini sangat mengejutkan. Ketika mereka keluar, mereka membungkuk ke arah ruang bawah tanah dan anggota keluarga Ludwig menjadi bingung. Kenapa dua tetua rider berlutut menghadap ruang bawah tanah? Charles tersenyum tipis. Mungkin dua tetua rider menjadi tenang karena sudah kenyang. Sepertinya Recha dan Tokia sangat sesuai dengan selera dua tetua rider. Semoga tulang mereka masih tersisa. Sebelum selesai berkata, tiba-tiba orang keluarga Ludwig menjadi heboh dan saling berdiskusi. Ini, apa yang terjadi? Kenapa mereka masih hidup? Bahkan sepertinya mereka sama sekali tidak terluka. Astaga, apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa selamat setelah berhadapan dengan dua tetua rider? Charles menatap ke arah pintu penjara bawah tanah dengan curiga dan kemudian terjatuh. Tokia, Recha dan orang tuanya yaitu Jacob dan Adele keluar tanpa luka apapun. Ini bukan hal yang paling mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah setelah mereka keluar, dua tetua rider berdiri di samping Recha, membungkuk dan berlutut. Seperti pelayan, baru saat itulah mereka mengerti bahwa dua tetua rider berlutut untuk menyambut mereka keluar dari ruang bawah tanah. Untuk sesaat semua orang keluarga Ludwig tercengang. Mereka merasa sedang berhalusinasi. Jadi Reka sudah menaklukkan dua tetua rider. Mana mungkin? Dia hanya anak haram. Nenek Ludwig bertanya dengan suara gemetar, ini. Apa yang terjadi, Recha? Apa yang kamu lakukan pada dua tetua rider? Reka menatap nenek Ludwig dan menghela nafas. Hei, awalnya aku kan sudah beri kalian kesempatan untuk hidup. Aku tidak pernah menyangka kalau kalian tidak menghargai itu, dan malah mencoba menggunakan dua tetua rider untuk membunuhku. Lupakan saja deh, karena kalian memang cari mati, aku akan lakukan. Tentu saja Recha tidak akan menyerang mereka langsung. Dia akan menggunakan jet tempur yang diparkir di dekatnya untuk meledakkan keluarga Ludwig. Ayo pergi, Recha memimpin Tokia dan orang tuanya untuk pergi.
Nenek Ludwig buru-buru berteriak, "Berhenti, aku bisa biarkan kamu pergi. Tapi dua tetua Rider harus tetap di sini." Dua tetua Rider seperti pelindung keluarga Ludwig. Mereka akan digunakan untuk menangani keadaan darurat. Kalau mereka dibawa pergi, maka keluarga Ludwig merasa sangat rugi dan kehilangan pelindungnya lagi. Jadi dia mencoba mengatakan ini. Ketika dia menyebutkan dua tetua Rider, Recha menjadi marah. Dia menggertakkan giginya. Ketika masih muda dua tetua Rider berperang untuk melindungi negara. Tapi kamu perlakukan mereka dengan cara yang tidak manusiawi, memasukkan mereka ke dalam penjara. Perbuatanmu ini tidak bisa dimaafkan. Tunggu saja kematianmu. Reka menjadi tidak sabar untuk menggunakan jet tempur untuk meledakkan keluarga Ludwig. Saat melihat tidak bisa membujuk Reka, Nenek Ludwig tidak punya pilihan lain selain membahas Adele. Adele, kalau dua tetua Rider berani keluar dari gerbang keluarga Ludwig, aku akan keluarkan kamu dari keluarga dan mengambil nama keluargamu. Tindakanmu ini seperti pengkhianat, dan mulai saat itu kamu sendirian. Adele merasa ragu.